Bab 251, Masalah. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, tiba-tiba pikirannya berkelebat dalam benaknya dan tiba-tiba punya rencana. Fei Yan, tunggu sebentar, aku akan mengubah kalimatnya. Setelah selesai, dia langsung berlari ke hutan, lalu berganti pakaian, mengubah wajahnya, dan bahkan mengubah suaranya. Ketika dia muncul lagi di depan Zhao Fei Yan, yang terakhir tidak dapat mengenalinya. Dalam sistem fagositosis, selain manik-manik variabel, ada juga toleransi, topeng, yang dapat bertahan selama 24 jam. Ini mudah, topeng itu, pada kenyataannya, hanyalah sebuah pertempuran, seperti Shenglou Kota. Tentu saja, jika Anda bertemu dengan seorang master, Anda akan langsung terlihat. Anda adalah... Zhao Fei Yan menatap pemuda aneh yang menunjukkan rasa yang familiar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini aku mengubahnya dengan cara yang istimewa. Sekarang aku memanggilnya Zhao Pan. Anda hanya perlu mengatakan bahwa aku adalah temanmu. Aku menyelamatkanmu di tengah jalan, dan kemudian aku ingin meminjam elang Tianlei untuk terbang kembali ke Zhongzhou. Ye Xuan mengatakan suaranya sendiri. Zhao Fei Yan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi ini dan langsung ketakutan. Aku sangat cemas tentang masalah ini, ayo pergi, jangan ungkapkan identitasku. Ye Xuan mengingatkannya lagi. Oke, Zhao Fei Yan mengangguk, lalu membawa Ye Xuan ke atas gunung. Tian Yuanzong, sekte hegemonik di wilayah selatan, masih berada di atas puncak ibu kota. Awalnya, Ye Xuan hanya ingin Zhao Fei Yan membawa elang Tianlei keluar, tetapi dia tiba-tiba berpikir bahwa tunangannya Lin Suir juga ada di hari ini, jadi dia ingin naik dan melihat apa yang telah dicapai Lin Suir. Dia tiba-tiba teringat bahwa penjaga Tian Yuanzong hari itu bernama Yu Jin pernah berkata bahwa selama dia datang ke Tian Yuanzong, pihak lain akan menerimanya sebagai murid. Metode perlindungan rumah Ling adalah dan Yuanjing setengah langkah, jadi Ye Xuan menggunakan ini sebagai referensi. Diperkirakan bahwa metode perlindungan Tian Yuanzong adalah di awal pertama kali masuk ke negara itu. Jadi bagaimana? Ye Xuan juga manusia. Zhao Fei Yan membawa Ye Xuan langsung ke pintu bagian dalam Tian Yuanzong. Dalam perjalanan, banyak murid menatap Ye Xuan, dan ekspresi mereka sangat aneh. Mereka semua tampaknya tahu penampilan Zhao Fei Yan. Kemudian mereka tiba di sebuah rumah. Ye, Zhao Dage, ini kediamanku. Kamu harus menunggu di sini sebentar, aku akan pergi ke tuanku. Kata Zhao Fei Yan. Baiklah, ayo pergi. Ye Xuan mengangguk. Pertama, biarkan Tian Leiying meminjam tangan dan berkata, sedangkan untuk Lin Suir, tunggu Zhao Fei Yan tidak melakukannya. Kemudian, Zhao Fei Yan pergi, mencari tuannya untuk melapor, omong-omong, meminjam elang Tianlei. Jumlah Ling Qiao Dapeng di rumah Ling Qiao relatif banyak, sehingga banyak murid yang dapat menggunakannya. Jumlah Leiying pada hari ini sedikit, yang bukan sesuatu yang dapat digunakan oleh orang biasa. Kalau tidak, mengapa Ye Xuan harus merepotkan? Namun, tak lama setelah Zhao Fei Yan pergi, seseorang mencarinya. Ini adalah seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan kostum murid Tian Yuanzong. Di Tian Yuanzong, selama mereka berada di atas level perlindungan, mereka memenuhi syarat untuk menerima murid. Murid yang mereka terima lebih tinggi dari murid dalam, yaitu murid sejati. Murid-murid Tian Yuanzong yang bertemu di desa Dongfu sebelumnya semuanya adalah murid sejati. Kostum yang mereka kenakan sama dengan orang-orang muda di depan mereka, jadi Ye Xuan mengenali mereka sekilas. Pemuda itu memasuki pintu dengan sangat sopan. Dia langsung jatuh ke tubuh Ye Xuan dan berkata dengan suara bertanya, siapa? Kamu, ketika kamu tidak mengetahui identitas orang lain, apakah kamu melaporkan namamu terlebih dahulu? Ye Xuan duduk di meja batu dan berkata dengan dingin. Murid sejati Tian Yuanzong, Yang Yifan. Pemuda itu berkata, dan bertanya lagi, kamu bukan murid Tian Yuan, mengapa kamu bisa masuk? Fei Yan yang membawaku masuk, aku temannya. Ye Xuan menjawab dengan santai. Pada titik ini, dia sudah mengerti maksud Yang Yifan ini, dia seharusnya Zhao Zhaoyan. Setelah mendengar jawaban ini, Yang Yifan berkedip dan berkata, Fei Yan si Mei ada di pintu sepanjang tahun. Mengapa aku tidak mendengar bahwa dia punya teman? Oh, sepertinya dia sangat akrab dengan Fei Yan. Ye Xuan bertanya. Yang Yifan melanjutkan, iya, kamu adalah teman Fei Yan, lalu apa yang kamu lakukan?
Tianyuan. Sekali dan dua kali, itu tidak masalah. Yang Yifan ini selalu mengajukan pertanyaan dengan nada bertanya, yang membuat Yesuan sangat tidak nyaman. Mengapa aku harus memberitahumu? Mulut Yesuan sedikit miring. Meskipun dia sekarang berada di wilayah Tianyuanzong, itu tidak berarti dia ingin berbisik. Keberanian yang besar, berani berbicara kepadaku seperti ini. Yang Yifan sangat marah. Pada hari ini, tidak banyak orang yang berani menjawab pertanyaannya dengan nada seperti ini. Jika tidak apa-apa, silakan pergi. Yesuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Jika itu bukan sesuatu, dia sudah mengalahkan Yang Yifan. Kapan setengah langkah dan Yuanjing begitu sombong? Hanya bercanda, kamu berani membiarkanku pergi. Apakah kamu seorang Yuanzong pada harimu? Apakah kamu seorang tuan muda? Yang Yifan tampak meremehkan. Suaranya sangat keras. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di luar halaman, dan mereka semua datang untuk melihat kesenangan itu. Yesuan sedikit tidak berdaya, dia benar-benar tidak ingin membuat masalah, tetapi dia akan selalu menemukannya. Namun, agar tidak menimbulkan masalah bagi Zhao Feiyan, dia memutuskan untuk menahannya, dan ketika ada seekor lalat terbang. Hei, jangan berani bicara, aku akan melihat, apa yang bisa kamu lakukan untuk melepaskanku. Yang Yifan berkata, itu adalah langkah maju, menamparkan bahu Yesuan, siap untuk melemparkan Yesuan langsung keluar halaman. Namun, biarkan dia bekerja keras, Yesuan sama stabilnya dengan Taisan, tidak bergerak. Di bawah, apakah kamu mencubit bahumu? Yesuan menguap, sialan, wajah Yang Yifan berubah, langsung menamparkan kipas wajah Yesuan, tetapi saat berikutnya, tangannya berhenti di udara, karena ada telapak tangan, seperti tang baja, hampir mengunci pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan napas beberapa kali lebih kuat darinya. Dan Yuan yang baik dan jujur, apakah kamu seorang dewa? Yang Yifan bergegas mundur. Yesuan terlalu malas untuk menjawabnya, dan ingin dia mundur, tidak untuk diasuransikan. Setengah langkah dan Yuanjing dan Shen Danjing, kesenjangannya sangat besar, Yang Yifan tahu bahwa tidak mungkin untuk memenangkan Yesuan. Namun, dia berpikir bahwa di bawah kakinya, Tianyuanzong, di Tianyuanzong, tetapi seseorang dapat mendukungnya, dia tidak takut. Dewa itu baik, baik, sangat baik. Saya memiliki aturan di Tianyuanzong, bukan orang yang melindungi tingkat hukum atau di atasnya. Itu adalah orang yang tidak dapat membawa dewa-dewa para dewa. Saudari Feiyan hanyalah seorang murid sejati, bahkan berani membawa Sendan. Orang-orang di lingkungan itu datang, Anda memberi saya menunggu. Yang Yifan dingin dan dingin. Apa Yesuan tahu bahwa jika dia tetap di sini, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi Zhao Feiyan. Dan dia juga mengerti bahwa Yang Yifan ini jelas-jelas tertarik pada Zhao Feiyan dan menganggapnya sebagai saingan. Haha, karena sudah sampai, kenapa repot-repot pergi? Yang Yifan keluar, lebih dulu, menghalangi pintu, dan tertawa keras, jika kamu pergi sekarang, kamu dihukum, tetapi kamu adalah pria besar, pria kecil. Tidak ada. Ketika Yesuan mendengar ini, wajahnya juga tenggelam. Dia berkata, apakah kamu melakukan hal ekstrim ini? Yang Yifan ini hanya mengejar Zhao Feiyan secara sepihak, tetapi ditolak oleh Zhao Feiyan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengambil jalan ekstrim ini, yaitu membiarkan Zhao Feiyan membencinya. Yesuan tiba-tiba teringat bahwa suatu ketika di masa mahasiswa, ada seorang teman sekelas yang menindas seorang gadis setiap hari, bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia menyukai gadis itu. Gadis itu awalnya membenci anak laki-laki itu, tetapi kemudian anak laki-laki itu dibuntuti dan mengaku. Setelah pengakuan itu, kedua pria itu membuat hasil yang positif, dan mereka saling mencintai. Saat itu, Yesuan hampir melihatnya. Untuk menjemput gadis itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan. Tidak ada keraguan bahwa ini juga berlaku untuk Yang Yifan. Oke, aku tidak akan pergi. Yesuan dingin dan dingin. Karena kekuatannya telah terekspos, jika dia pergi, itu hanya akan menyakiti Zhao Feiyan. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di luar halaman. Kalian, jangan pergi ke latihan, apa yang kamu lakukan di sini? Yang Yifan menoleh dan melihatnya. Dia segera berkata, Penatua Lu, kamu datang tepat waktu, ada seni bela diri Sendan yang menerobos Tianyuanku. Apa? Di mana? Suara tua itu semakin dekat,
dan wajah Yesuan tenggelam ke dasar. Datanglah ke seorang penatua, maka itu akan menjadi masalah. Penatua Lu, orang itu ada di sini. Yang Yifan bergegas untuk melakukan debut. Kemudian, Yesuan melihat seorang lelaki tua masuk. Dia menatap Yesuan dan berkata, itu bukan muridku dari Tian Yuanzong. Nak, kamu begitu berani, bahkan sombong tentang Tian Yuanku. Yesuan membuat sedikit makanan, mengingat bahwa Yang Yifan mengatakan bahwa dia sombong, tetapi tidak dibawa masuk oleh Zhao Feiyan. Tampaknya ini adalah niat Yang Yifan untuk memaafkan Zhao Feiyan, tetapi juga untuk Yesuan. Yang Yifan ini tidak bodoh, kurasa aku tidak berani memasok Feiyan. Oh, ini juga bagus. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Kamu masuk saja dan cari orang lain. Kamu tidak ingin tertarik. Maafkan aku akan pergi. Yang Yifan tidak akan meninggalkan Yesuan seperti itu, dan menggunakan nada bercanda, apakah kamu akan menjadi keluargamu di hari yang sama? Aku hanya menyakitiku, tetapi aku masih ingin pergi sekarang. Di sisi Lu, para tetua mendengarnya, dan cahaya bersinar. Saya sombong tentang sekte Tianyuan saya. Itu adalah dosa besar. Saya berani menyakiti orang di sini. Nak, dari mana Anda berasal? Tidak ada pintu, tidak ada sekolah, tidak ada siapa-siapa. Yesuan menjawab, sekarang dia bukan Yesuan, tetapi Zhao Pan, tentu saja tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Jika demikian halnya, maka Anda akan melepaskannya. Biarkan saya mengirimkannya ke para tetua penegak hukum, dan biarkan para tetua penegak hukum memutuskan. LV Chang Lao membuka tangannya, dan telapak tangannya yang kering seperti cakar elang, memberikan perasaan dingin. Dia juga merasa bahwa tubuh Yesuan tidak jauh lebih lemah darinya, jadi dia tidak bisa mengendurkan kewaspadaannya. Saat ini, dia sedang menunggu langkah Yesuan selanjutnya. Apakah itu pemberontakan, atau canggung? Tidak mungkin untuk melepaskan tangan, jadi Anda hanya bisa melawan. Boom! Yesuan tiba-tiba menuangkan Dan Yuan yang tebal, tetapi Dan Yuan ini tidak digunakan olehnya untuk menyerang, tetapi dituangkan ke tanah. Pada saat itu, sebuah lingkaran berdiameter 1 meter muncul di kakinya. Para pendahulu, jika kalian bisa membiarkanku meninggalkan lingkaran ini, aku akan menyerah. Yesuan berkata perlahan, oh, nada yang bagus. Penatua Lu agak tidak senang. Dia langsung berdiri dan mencengkeram bahu Yesuan. Ujung kondensasi Dan Yuan menusuk bahu Yesuan, dan darah mengalir keluar. Kemudian, Penatua Lu menangis, siap menarik Yesuan ke tanah, menjadi lumpur anjing. Namun, biarkan dia menariknya, Yesuan sama stabilnya dengan Taisan, kakinya tidak bergerak. Hah, agak toleran. Mata Lucang memancarkan warna aneh, tetapi dia adalah Penatua Yuan Yuanzong. Jika Anda bahkan tidak dapat memiliki junior, mengapa tidak kehilangan muka? Terjepret, telapak tangan kedua ditembakkan di bahu Yesuan, dan tangan Lucang terulur, tetapi Yesuan masih berdiri diam dan tidak bergerak. Wajah Lucang sama abu-abunya, dan dia sedang terburu-buru. Dia langsung menghantam bahu Yesuan. Di lengannya, mencoba menerbangkannya. Namun, Yesuan masih berdiri dengan baik. Nak, kamu mencari kematian. LV Chang Lao sangat marah, dan Dan Yuan di tubuhnya bergulir keluar. Dia akan khawatir. Yesuan merasakannya dan menemukan bahwa pihak lain telah memadatkan Dan Yuan di tangan kanannya. Tampaknya dia akan menggunakan tingkat seni bela diri. Berikan aku kematian, Lulong, berteriak, sejajar dengan dada Yesuan, tetapi sebelum itu, sebuah telapak tangan langsung disambut. Hei, gelombang udara bergulung dan terbuka, dan bentuk tubuh Lu juga terbang keluar dan menghantam dinding halaman. Hanya bercanda, dan Yesuan di telapak tangan, benar-benar mencari kematian. Tetua LV, dalam adegan ini, semua orang yang hadir tercengang. Ini adalah seorang penatua dari Tanah Dewa, yang ditembak oleh seorang pemuda. Siapa orang ini? Baiklah, saya berani menyakiti para penatua Kaisar Tianyuan saya di Tianyuan, dan Anda memiliki keberanian untuk pergi. Yang Yifan berkata, dia berbalik dan pergi, tetapi dia tidak mengambil beberapa langkah dan kemudian kembali. Lihat para penatua, Yang Yifan dengan hormat mengepalkan tinjunya. Kemudian, Yesuan melihat sosok yang dikenalnya, tidak, dua sosok yang dikenalnya masuk. Kedua orang ini, salah satunya tentu saja Zhao Feiyan yang pergi, dan yang lainnya juga terkejut oleh Yesuan.
Orang ini benar-benar pergi ke Lianyungan untuk membantu keluarga Lin pensiun 2 tahun lalu. Baiklah, saya tidak berharap menjadi seorang penatua 2 tahun kemudian. Meskipun hati Yesuan agak aneh, itu tidak takut. Bagaimanapun, dia mudah ditampung, dan topeng itu, selama dia tidak terlihat oleh orang-orang di wilayah itu atau para penguasa Arai, masih bukan masalah. Dokter, kakak, apakah kamu terluka? Setelah Zhao Feiyan masuk, dia melihat darah di bahu Yesuan sekilas, dan segera berlari menghampiri. Tidak apa-apa, luka kecil. Yesuan tersenyum, luka kulit ini, dia bisa pulih dalam beberapa tarikan napas. Setelah Yujin memasuki pintu, dia melihat ke arah Tetua Lu, dan berkata, Tetua LV, apa yang terjadi? Tetua Yu, putra ini pandai dalam Tianyuan Zongku, tetapi juga menyakiti orang, aku ingin menyerahkannya kepada tetua penegak hukum, tetapi... Lu sangat malu, tidak mengatakan apa-apa. Yujin menoleh dan melihatnya. Dia jatuh di tubuh Yesuan dan memikirkannya. Dia punya firasat deja vu untuk Yesuan, tetapi tidak ada ingatan terkait di benaknya. Tapi ini tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, sekarang Yesuan tidak hanya tumbuh jauh lebih tinggi dari 2 tahun lalu, tetapi wajahnya juga sudah jauh lebih dewasa. Bahkan jika dia tidak memiliki kapasitas yang baik, topeng itu berdiri di sini, dan Yujin memperkirakan. Tidak bisa mengenalinya. Lagi pula, Yesuan, 2 tahun lalu, hanyalah orang kecil, sosok seperti semut, dan seorang pemuda di tanah dewa saat ini. Dia adalah semut kecoa. Bagaimana Yujin bisa mengingatnya? Pemuda ini adalah yang aku bawa ke Feiyan. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku sombong? Lulu, apakah kamu membuat kesalahan? Yujin bertanya. Petik 2. Ini, Lu Changchang menoleh dan menatap Yang Yifan. Baru saat itulah dia mengatakan bahwa Yesuan pandai dalam Tian Yuanzong. Yang Yifan buru-buru mengepalkan tangan dan berkata, Penatua Yu, saya minta maaf, saya telah melakukan kesalahan. Saya melihatnya di halaman Feiyan Simei. Saya pikir itu adalah pencuri. Saya ingin, namun sebelum dia selesai berbicara, dia langsung disela oleh Yujin, cukup, kalian semua berhenti. Bagi Yang Yifan, Yujin juga sangat mengenalnya. Mantan ayahnya adalah penatua Tian Yuanzong, dan dia melakukan apa yang dia inginkan di sekte tersebut. Itu adalah makanan yang lembut dan keras. Selain itu, Zhao Feiyan juga pernah mencoba. Ya, Yang Yifan mengangguk dengan hormat dan bergegas kembali. Penatua Lu, yang tidak memiliki wajah di wajahnya, pergi dengan tergesa-gesa. Kelompok murid yang dikelilingi oleh mereka juga menyebar satu persatu, dan yang lainnya membawa pintu. Saat ini, hanya daun Yesuan yang tersisa di halaman. Adik laki-laki, saya telah mendengar Feiyan berkata, orang tua itu telah mengucapkan terima kasih kepadanya di sini. Yujin mengepalkan tangan pada Yesuan. Haha, para pendahulu telah memenangkan hadiah. Yesuan tersenyum, karena dengan toleransi, topeng, jadi senyumnya agak kaku. Yujin mengangguk puas, dan dia memiliki kekuatan dan etiket Yesuan, yang merupakan pilihan pertamanya. Saya baru saja mendengar Feiyan berkata, adik laki-laki itu ingin meminjam Lantian Lei, bukan? Yujin bertanya lagi, ya, generasi muda ingin meminjam Lantian Lei untuk kembali ke Zongsu. Yesuan mengangguk, sekte Tianyuan saya langka, dan jumlahnya kurang dari 1/10 dari pemerintah Lingqiao. Jika Anda ingin meminjamnya, itu tidak ada. Ya, tanyakan saja pada keluarga adik laki-laki itu, kata Yujin. Yesuan terdiam, lubang Nima ini canggung. Dia adalah orang Zongsu. Dia adalah murid Ling Xiaofu. Dia belum pernah ke Zongsu sekalipun. Bagaimana dia bisa tahu keluarga apa yang ada di Zongsu? Karena itu, dia hanya bisa tersenyum, keluarga generasi muda itu kecil, tidak layak disebut. Meskipun dia berkata demikian, Yujin juga tahu nama Yesuan, Zhao Pan, yaitu Zhao. Namun, Zongsu tampaknya tidak memiliki pengaruh besar pada Zhao, jadi Yujin tidak banyak bertanya. Baiklah, kamu menyelamatkan Feiyan, aku masih harus membayar perasaan pribadi ini. Namun, lelaki tua itu masih ingin bertanya lebih banyak, adik laki-laki itu hanya berlatih di keluarga, tidak bergabung dengan sekte lain. Yujin bertanya, tidak, aku tidak punya pintu. Yesuan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah mengatakan kepada Zhao Feiyan bahwa dia adalah murid Lingqiao. Benar saja, ketika pernyataan ini keluar,
wajah Zhao Feiyan berubah, tetapi dia berdiri di belakang Yujin, dan Yujin tidak menyadarinya. Dalam hal ini, maka kamu dapat dengan sengaja bergabung denganku Tian Yuanzong. Dengan kualifikasimu, Tian Yuanzongku pasti akan melatihmu menjadi tuan tanah yang kuat. Yujin membuka pintu dan bertanya. Dia memandang Ye Xuan yang sangat muda, paling lama 25 tahun, kualifikasi ini juga baik-baik saja. Yang ini, Ye Xuan terdiam. Sekarang dia bernama Ye Xuan, tetapi dia bernama Zhao Pan. Dia dapat bergabung dengan Ling Xiaofu dan mengubah statusnya ke identitas lain. Namun, ini benar-benar keterlaluan. Oleh karena itu, dia masih menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikan para pendahulu. Generasi muda bebas menggunakannya, tidak suka bergabung dengan seni bela diri. Namun, ada satu transaksi di generasi muda, saya ingin tahu apakah para senior dapat tertarik. Sebenarnya, dia datang ke Tian Yuanzong, tujuannya tidak sesederhana itu. Transaksi, mari kita dengarkan. Yujin jelas tertarik. Dia merasa bahwa Ye Xuan bukanlah orang biasa. Dengan cara ini, ada 100 keping tembikar di sini, dan ada semacam obat yang dapat membuat puncak Xuanjing sejati secara langsung mengembunkan danyuan, tetapi hanya ada 100. Saya tidak tahu apakah para pendahulu memiliki kemampuan untuk memakannya. Ye Xuan tersenyum. Ini adalah tujuan masuknya ke Tianyuan. Hal-hal ini adalah bahan-bahan yang dia dapatkan di rumah Woyangdong. Mereka mungkin dapat memurnikan 100 keping tanah. Jika ditelan langsung, meskipun juga sangat ramah, tetapi jelas jauh lebih sedikit daripada produk jadi. Apa? 100 perangkat dasar. Yujin langsung terkejut, dan Zhao Feiyan juga berkata kepadanya bahwa dia mengambil ramuan obat Ye Xuan dan langsung memadatkan danyuan. Tidak semua orang dapat memadatkan danyuan sebelum usia 25 tahun. Dengan obat ini, Tian Yuanzong setidaknya dapat memiliki 100 dewa, selama para murid dengan kualifikasi buruk meminumnya sebelum meridian terbentuk. Adik kecil, apakah kamu yakin tidak bercanda? Yujin memiliki beberapa keraguan. Ye Xuan tersenyum dan melambaikan tangannya. 2 kotak besar muncul, dan kotak itu tergeletak dengan tenang. Isinya tepat 100 cacing tanah. Tidak masalah, anak itu lahir di keluarga pemurni. Kali ini saya datang ke Tian Yuanzong. Sebenarnya, saya datang untuk melewati jalan bisnis. Saya tidak tahu apakah partai Anda memiliki minat. Jika Anda bisa, akan ada lebih banyak bidang tanah dan 6 yuandan. Untuk, kata Ye Xuan Hu, Yujin menelan ludah. Di masa depan, ada lebih banyak. Ini bukan hal yang umum, bahkan jika tidak banyak di Tian Yuanzong, jika Anda mau, Anda harus pergi ke Zhongzhou untuk membelinya. Namun, Zhongzhou adalah campuran ikan. Ada banyak kekuatan yang lebih kuat dari Tian Yuanzong. Tian Yuanzong membeli 1 atau 2 sekaligus, dan dia berisiko menyinggung kekuatan lain. Dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar berinvestasi dalam keluarga pemurni, dan dengan tulus datang ke Tian Yuanzong untuk membuat kesepakatan, yang merupakan hal yang baik. Adik kecil, tempat ini dan 6 yuandan, berapa harganya? Yujin mencoba bertanya, 100 bidang tanah, ini bukan jumlah yang sedikit. Sepotong gerabah 300.000 kristal, dan 6 yuan 20.000 yuan di Spar, di masa depan, akan ada produk Cina dan obat-obatan yang lebih baik. Bagaimana perasaan Yu Chang? Mengangkat alis. Produk Cina. Mendengar nama ini, fajar Yujin bersinar, dan seluruh Tian Yuanzong, juga produk Cina. Pada saat ini, hubungan itu sangat penting. Saya harus melapor kepada Tuan. Yujin tidak berani membuat keputusan secara pribadi. Namun, 300.000 bidang tanah, ini dianggap murah. Mereka membeli di Cina Tengah, harganya hampir 400.000. Ya, tapi saya tidak terlalu percaya pada orang lain. Jika Anda ingin berdagang, biarkan para tetua menjadi wakilnya. Jangan datang ke Denmark yang kuat, jika tidak, bocah itu akan berbalik dan pergi. Selain itu, Anda dapat menjadi penatua. Belilah beberapa peralatan dasar terlebih dahulu, itu lebih meyakinkan. Ye Xuan berkata sambil tersenyum, mata Yujin kembali berbinar. Nama Ye Xuan adalah untuk memintanya menjadi perwakilan perdagangan. Ini adalah kesempatan langka. Baiklah, adik kecil, pertama-tama aku akan memberiku 5 bidang tanah, 16 yuandan. Yujin berkata, itu adalah untuk mengeluarkan sekantong Spar. 300.000 bidang tanah, 5 adalah 1,5 juta. 16 yuan dan menambahkan hingga 200.000.
Total 100-700 ribu kristal, jadi ada 170 sprite di dalam tas. Setelah menyerahkan uang di satu tangan, setelah transaksi selesai, Eugene mengambil 5 perangkat tanah dan 6 yuan dan mengambil pintu. Yesuan tidak ingin berdagang dengan Dandi yang kuat, jadi dia harus mengambil ini untuk mendapatkan kepercayaan Tian Yuanzong. Oh, meskipun dikatakan demikian, mereka harus mengamatiku dalam kegelapan, tetapi selama mereka tidak dekat denganku, kemudahanku tidak akan terlihat. Yesuan berpikir dalam hatinya. Setelah Eugene pergi, Zhao Feiyan terkejut dan maju ke depan, berbisik, "The Big Brother. Hei, jangan banyak bertanya, ini akan memberimu pedang nebula, dan kau harus berlatih di masa depan." Yesuan berkata, dan mengeluarkan pedang nebula dari ruang menelan. Zhao Feiyan sangat takut, dan buru-buru berkata, "Dokter Zhao, aku tidak bisa menerima ini." Sepotong tembikar 300 ribu kristal, dan sehari sebelumnya dia memberi Yesuan untuk dimakan, kurang dari 1/10. "Kau sangat baik, seperti saudara perempuanku. Jika kau ingin memberiku teman ini, terima saja. Kalau tidak, aku akan berbalik dan pergi, bahkan jika tuanmu datang, tidak ingin menyelesaikan transaksi ini." Yesuan meletakkan pedang nebula dengan keras. Zhao Feiyan menjilat mulutnya dan hatinya sangat kusut. Setelah memikirkannya cukup lama, dia tetap mengambil pedang nebula. Sekitar setengah jam kemudian, Eugene kembali lagi, tetapi kali ini, dia juga membawa seorang murid perempuan sejati. Setelah melihat murid perempuan ini, Yesuan terkejut karena dia mengenal orang ini. Meskipun saya hanya melihat satu sisi, dan setelah 2 tahun, Yesuan mengenali pihak lain sekilas. Murid perempuan sejati ini adalah tunangannya 2 tahun lalu, Lin Suir. Ini benar-benar pintar. Yesuan tersenyum dan merasakan secara tidak sadar. Dia menemukan bahwa Dan Yuan Lin Suir sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada Eugene. Dan Dacheng, saya khawatir kualifikasinya telah mencapai dan Dacheng yang tak tertandingi, berusia 17 tahun, itu benar-benar mempesona. Mata Yesuan tertuju pada tubuh Lin Suir. Setelah 2 tahun menghilang, Lin Suir telah menjadi lebih dewasa, dengan tubuh yang bergelombang dan wajah yang halus seperti Tian Cheng, terutama sepasang mata dan feng, yang membuat temperamen kunonya naik ke tingkat berikutnya. Setelah Lin Suir memasuki pintu, dia juga jatuh di tubuh Yesuan. Entah mengapa, dia punya firasat aneh tentang Yesuan, tetapi dia yakin bahwa dia belum pernah melihat wajah ini. Adik laki-laki, dia adalah murid sekte Tianyuanku, Lin Suir. Eugene cepat-cepat memperkenalkan. Metropolitan. Mata Yesuan sekilas. Dia ingat bahwa Lin Suir dibawa pergi oleh seorang tetua Tian Yuanzong. Sekarang Lin Suir menjadi seorang bangsawan. Tampaknya tetua itu digali oleh penguasa Tianyuan. Orang-orang lahir di Dacheng, bukan di tanah dan, aku telah melihat ketulusan kelompokmu. Yesuan tersenyum dan matanya menyapu sejenak. Mungkin, kepala Tian Yuanzong tidak perlu menatapnya di suatu tempat. Yah, aku tidak punya banyak omong kosong untuk dikatakan. Sekarang masih ada 95 bidang tanah, dan 90 yuan dari 6 yuan dan. Apakah kelompokmu masih? Yesuan bertanya langsung. Petik 2. Ya, tentu saja. Eugene bergegas. Segera setelah itu, Lin Suir langsung mengeluarkan sekantong spar dan berbisik, ini 3.100 spar terbaik. Yesuan sudah menghitung dalam benaknya, dan sisa benda-benda ini berjumlah total 3.300.000 spar berukuran sedang, yaitu 3.030 spar terbaik. Tian Yuanzong juga memberinya 70 spar terbaik, yang benar-benar kaya dan kaya. Haha, kelompokmu benar-benar tulus, kalau begitu aku akan berterima kasih padamu. Yesuan tertawa 2 kali dan mengambil semua spar. Spar ini cukup baginya untuk kembali ke dunia manusia, tetapi Lin Suir masih di sini, dia tidak bisa langsung menerobos. Setelah selesai, dia mengeluarkan 6 yuan dan yang tersisa dan memasukkannya ke dalam kotak. Dia berkata, 95 tempat adalah pedang nebula, dan 96 yuan ada di dalamnya. Itu yang kuberikan padanya, tidak termasuk. Eugene mendengarkan dan buru-buru berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Kalian harus tahu bahwa sebidang tanah adalah spar kecil seharga 300.000, bahkan jika itu adalah orang yang merupakan orang kecil, kalian mungkin tidak mampu membelinya. Namun, Yesuan bahkan mengirimkannya dengan santai. Ini membuat hati Eugene meneguhkan. Yesuan jelas bukan keluarga kecil.
Itu pasti dari kekuatan besar di Zhongshu. Tidak masalah, Yu Chang, gadis Lin, aku mungkin mengirim beberapa barang dari waktu ke waktu, harganya masih sama, mungkin ada produk Cina dan obat-obatan lain pada saat itu, aku harap aku tidak akan memperlakukanku sebagai hari yang baik. Pencuri sekte itu baik-baik saja. Ye Xuan tertawa. Dalam hal ini, dia hanya membicarakannya, dan transaksi itu sepenuhnya sekali saja. Bahkan jika ada barang bagus, mereka akan dijual ke rumah Ling Qiao terlebih dahulu, bukan Tian Yuanzong, kecuali rumah Ling Qiao tidak dapat memakannya. Namun, dia merasa bahwa dia tidak akan datang ke Tian Yuanzong lagi, karena setelah 1 atau 2 hari lagi, para pengikut Tian Yuanzong itu akan kembali. Saat itu, seluruh Tian Yuanzong akan bergejolak. Ahem, sebelumnya itu hanya kesalahpahaman. Eugene berkata cepat. Lin Suir di samping tidak dapat memahami situasinya. Setelah berjongkok, dia mengeluarkan token sederhana dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Nona Lin, apakah ini? Ye Xuan mengambil token itu, yang terukir dengan kata tetua. Ini adalah perintah tetua dari Kaisar Tianyuanku. Aku dapat memasuki Tianyuanzongku sesuka hati. Harap diingat bahwa Zhao Gongzi tidak akan terikat. Itu adalah ketulusan kami. Lin Suir berkata dengan suara lembut. Meskipun dia mengatakan bahwa dia 2 kali lebih tinggi dari Ye Xuan, tetapi orang yang dapat dengan mudah mengirimkan sebidang tanah, identitasnya sama sekali tidak biasa, jadi kita harus menjalin hubungan yang baik. Ternyata memang begitu, maka aku akan menerimanya. Ye Xuan selesai, adalah untuk langsung melemparkan token itu ke ruang burung layang-layang. Mungkin itu akan digunakan di masa depan. Benar, masih ada sesuatu di masa depan. Ye Xuan tiba-tiba berkata, tolong beritahu aku adik laki-laki itu. Eugene bergegas. Ye Xuan berhenti sejenak, lalu berkata dengan malu, begitulah adanya. Saya katakan sebelumnya, saya berasal dari keluarga pemurni, tetapi akhir-akhir ini terjadi kekurangan bahan tempa. Saya tidak tahu apakah Anda dapat memiliki bahan pemurni. Mendengar ini, Eugene langsung berkata, iya, berapa banyak yang dibutuhkan adik laki-laki. Tian Yuanzong juga merupakan faksi besar. Meskipun tidak ada bengkel tanah, ada cukup banyak pendekar pedang yang ditempa. Jadi bahan-bahan dari tanah umumnya untuk orang-orang ini berlatih, bagaimana jika mesin tanah dibuat? Berapa harganya? Jangan khawatir, aku akan membelinya dengan harga pasar. Jawab Ye Xuan, bahan-bahan yang digunakan Ling Xiaofu sebelumnya sudah habis. Para tetua juga pergi ke Zhongzhou untuk membeli sendiri. Ini adalah pembelian yang sangat menguntungkan. Dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Wen Yan, Eugene segera menoleh untuk melihat Lin Suir. Hal semacam ini, dia tidak mungkin menjadi tuannya. Para tetua Yu, pergilah ke aula pemurnian, ambil semua bahan tempa. Lin Suir segera berkata, baiklah, aku akan pergi. Eugene mengangguk, dan kemudian tidak ada kilatan cahaya. Setelah dia pergi, Lin Suir juga berkata lagi, Zhao Gongzi, ini mungkin akan memakan waktu, apakah lebih baik aku mengajakmu berkeliling? Oh, bagus, Ye Xuan berkata sambil tersenyum, dan menoleh, Fei Yan, ingatlah untuk berlatih dengan baik, Dokter, Big Brother, aku akan melakukannya. Zhao Feiyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Ye Xuan meninggalkan Lin Suir dan memperhatikan para murid di sekitarnya tetap tinggal. Siapa Lin Suir? Murid dari Kaisar Yuan Yuanzong, yang baru berusia 17 tahun, sudah menjadi orang hebat, dan diharapkan dapat melampaui kejeniusan super sang penguasa untuk menerobos ke surga. Seketika, para murid itu menatap Ye Xuan dengan tatapan iri, termasuk Yang Yifan. Lin Suir mengabaikan pandangan orang lain. Dengan Ye Xuan berkeliaran di Tian Yuanzong, Ye Xuan juga mengikuti dengan suasana hati yang gembira. Sebagai murid Ling Xiaofu, tetapi dilayani sebagai tamu oleh Tian Yuanzong, ada juga kecantikan yang tak tertandingi sebagai pemandu wisata. Ini benar-benar keren. Hei, jika aku dikenal oleh Kaisar Surga, aku tidak tahu apa itu. Ye Xuan sangat menikmatinya karena kamuflasenya sempurna, dan Lin Suir dan Eugene tidak melihatnya. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa sampah tahun itu benar-benar datang ke Tianyuan. Zhao Gongzi, ada apa denganmu? Lin Suir di samping melihat mulut Ye Xuan yang sedikit terangkat dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa, ya, gadis Lin, kapan kamu memasuki Tianyuanzong?
Ye Xuan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Lin Suir tertegun dan tersenyum dan menjelaskan, salju tumbuh di Tianyuanzong. Ye Xuan mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit berkerut, tetapi saat berikutnya dia ingat bahwa orang-orang seperti mereka tidak dapat mengekspos keluarga mereka. Di masa depan, jika ada musuh yang mengetahuinya dan membunuh kota Lianyun dari Kekaisaran Xuanyang, maka Ye Jia dan Lin Jia akan menjadi sandera. Ternyata seperti ini. Ye Xuan mengangguk sedikit, berkata, gadis Cher sangat baik, begitu muda sudah menjadi pria hebat, dan gadis salju itu pasti sangat baik. Lin Suir terkejut lagi, wajahnya sedikit merah, dan dia menggelengkan kepalanya, aku belum menikah. Apakah tidak ada orang yang disengaja? Tanya Ye Xuan. Tidak, guru memintaku untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Lin Suir terus menggelengkan kepalanya. Juga, prestasi masa depan gadis Cher jelas tidak rendah, dan orang biasa pasti tidak akan mampu menandinginya. Mata Ye Xuan memancarkan sekilas warna. Zhao Gongzi berkata sambil tersenyum. Lin Suir tersenyum lembut dan berkata, bagaimana dengan Zhao Gongzi? Ye Xuan tiba-tiba punya ide di hatinya dan tersenyum, aku sepertimu, tidak ada niat, tapi... Tapi apa? Lin Suir bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis salju, apakah kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Ye Xuan menoleh seperti tersenyum. Masalah ini, tetapi Lin Suir memberikannya waktu yang sulit. Cinta pada pandangan pertama. Setelah Lin Suir mendengar kata itu juga gemetar. Ye Xuan sekarang menyebutkan kata itu, dan tentu saja tidak berarti apa-apa. Kenapa? Dia melihat saudara perempuan Fei Yan, atau orang lain di jalan, atau apakah itu aku? Lin Suir mengerang dalam hatinya, tetapi dia langsung mengerti setelah melihat mata Ye Xuan. Pada pandangan pertama di Ye Xuan Ko, aku takut merujuk padanya. Zhao Gongzi, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Lin Suir menggelengkan kepalanya dengan sikap sok. Pek, kamu masih memilikinya. Hati Ye Xuan mengerang dan tersenyum di permukaan, sebenarnya, ketika aku pertama kali melihat gadis Cher, aku sudah menyukaimu. Aku tidak tahu Cher, bisakah kamu beri aku kesempatan? Kamu bisa tenang, meskipun wilayahku lebih buruk darimu, tetapi dalam 30 tahun Hedong aku akan mengejar di masa depan. Sungguh, setelah Lin Suir mendengarkan, hatinya langsung bergetar. Jawaban ini benar-benar menatapnya. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Panhui ini dan yang lainnya tidak terlalu sama, tetapi tidak menyangka bahwa dia juga membuang muka. Zhao Gongzi berkata sambil tersenyum, kekuatan keluarga Zhao Gongzi di Zhongzhou jelas tidak lebih buruk dari Tianyuanzong. Suir tidak layak untukmu. Lin Suir segera menggelengkan kepalanya. Siapapun yang mengatakan, jika gadis itu dapat dihancurkan melalui pintu, orang-orang tua di keluargaku pasti senang mati. Kali ini aku datang ke Tianyuan, itu sebenarnya untukmu, Cher, beri aku kesempatan. Ye Xuan kurang ajar. Ini, Lin Suir dalam dilema. Dia bukan gadis kecil. Dia tidak akan percaya kebohongan semacam ini. Dia berpikir bahwa Ye Xuan hanya bermain-main. Namun, identitas Ye Xuan misterius. Tidak banyak keluarga di Zhongzhou yang dapat menghasilkan 100 peralatan sekaligus. Setelah dia takut menolak Ye Xuan akan marah dan kemudian menyerah bekerja sama dengan Tian Yuanzong. Zhao Gongzi adalah orang pertama yang melihat Cher hari ini. Cher tidak begitu mengenal Zhao Gongzi. Cher mungkin tidak bisa setuju. Namun, Zhao Gongzi dapat tinggal di Tianyuanzong dan menunggu sampai kita mengenalnya sebelum membuat keputusan. Lin Suir berkata, tetapi juga diam-diam menatap Ye Xuan, dan benar saja, ketika suaranya jatuh, wajah Ye Xuan sudah hitam. Rencana yang bagus untuk memperlambat, ketika aku bodoh, menganggapku sebagai ban serep. Dalam hati Ye Xuan, dia langsung berkata dengan dingin, gadis salju, kau tahu, apa konsekuensi dari menolakku? Aku tahu bahwa Zhao Gongzi mungkin menyerah bekerja sama dengan Tianyuanzong. Lin Suir mengangguk. Lalu kau menolakku secara langsung. Aku punya Zhao Pan, tetapi aku tidak punya banyak kesabaran. Ye Xuan berpura-pura sangat marah. Lin Suir ragu-ragu sejenak dan berkata, karena Zhao Gongzi bertekad, maka Sui hanya dapat mengembalikan bagian-bagian itu dan 6 yuan dan. Jawaban yang satu ini, tetapi di luar dugaan Ye Xuan, dia tidak menyangka Lin Suir begitu pemarah, berani menolaknya. Namun, dia hanya bercanda, biarkan dia membalas sparring itu, tidak mungkin. Hahaha, gadis Suir benar-benar bukan orang biasa,
hanya aku yang hanya bercanda, tetapi juga tolong gadis Cher jangan pedulikan. Ye Xuan langsung tertawa. Lin Suir mendengar kata-kata itu, tetapi juga menyingkirkan hubungan yang bermartabat, dan tersenyum. Sui juga bercanda dengan Zhao Gongxi. Namun, Zhao Gongxi sangat mirip dengan orang yang dikenal oleh Cher. Alis Ye Xuan sedikit membeku, berkata, kamu yakin bahwa aku seperti dia, bukan dia seperti aku. Cher yang mengatakan hal yang salah. Lin Suir dengan cepat meminta maaf, tapi, siapa orang itu, seperti apa aku? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Suir tiba-tiba teringat bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan buru-buru menjelaskan, itu hanya teman Cher, tetapi Cher tidak bisa mengatakannya, dan Zhao Gongxi telah melupakannya. Kali ini, Ye Xuan tidak bertanya, dia memperkirakan bahwa orang yang dikatakan Lin Suir, kemungkinan besar adalah dia. Nima, indera keenam seorang wanita terlalu kuat. Namun, Ye Xuan sangat penasaran. Jika Lin Suir tahu identitas aslinya, apakah dia akan langsung menebasnya dengan pedang? Selanjutnya, Lin Suir membawanya sebentar, lalu kembali ke halaman Zhao Feiyan. Pada titik ini, Eugene sudah menunggu di sana. Adik laki-laki, ada 50 bahan tempa di sini. Eugene melihat Ye Xuan dan berkata dengan cepat, terima kasih untuk para tetua. Ye Xuan berkata, mengambil sekantong spar dari ruang fagositosis. Bahan tempa grounder jauh lebih murah daripada produk jadi, dan satu bagian sekitar 40.000 spar berukuran sedang. 50 eksemplar, itu adalah 2 juta kristal spar, 200 spar terbaik. Namun, selama Ye Xuan menghabiskan sedikit poin engulfing, dia dapat membuat 50 bidang tanah, dan kemudian memberikannya kepada Tian Yuanzong, yaitu 1.500 buah spar terbaik. Itu keuntungan besar. Jika demikian halnya, maka aku akan segera tinggal. Yu Chang, gadis Suir, pergi. Ye Xuan memegang tinju di antara keduanya. Zhao Gongxi, tidak tinggal beberapa hari lagi. Lin Suir berkata sambil menghela nafas lega, berkata dengan lembut. Tidak, ada sesuatu yang harus dilakukan. Ye Xuan berkata, itu berbalik ke Zhao Feiyan, Feiyan, ingatlah untuk berlatih dengan baik, jangan lepaskan. Dokter, Big Brother, aku akan melakukannya. Zhao Feiyan mengangguk. Adik laki-laki, Tian Lei Ying sudah siap, silakan ikut denganku. Kemudian, Eugene pergi bersama Ye Xuan. Perjalanan Ye Xuan adalah sebuah ejekan, dan kali ini aku menyelinap ke dalam aksi dan itu sempurna. Tidak hanya aku mendapatkan banyak spar, tetapi aku juga melihat Lin Suir, dan itu adalah asteris-asteris. Yang terpenting, orang-orang ini tidak menemukan penyamarannya, dan dia benar-benar dibutakan olehnya. Ketiga orang itu secara pribadi pergi untuk mengirim Ye Xuan dan mereka menyapa, yaitu, mengusir Thunder Eagle. Setelah dia pergi, ada juga sosok yang jatuh ke Lin Suir. Cher, bagaimana dengan anak itu? Seorang pria parubaya bertanya, dia adalah penguasa Tian Yuanzong, Mo Ziyun. Meskipun itu hanya pertama kali masuk ke negara ini, tetapi kekuatannya tidak terduga, diperkirakan itu tidak di bawahku. Lin Suir berkomentar, tidak, kamu adalah yang kedua dalam daftar Yuan-Yuan. Bahkan Wang Chuanshan dikalahkan di tanganmu. Bagaimana anak itu bisa berada di 3 level? Mo Ziyun bertanya dengan tidak percaya. Tuan, mungkin aku merasa salah. Lin Suir menggelengkan kepalanya, lalu dia mengeluarkan 2 kotak tanah. Mo Ziyun membuka kotak itu dan mengeluarkan pedang dari tanah liat. Dia mencobanya, benar-benar bagus. Bagaimana? Tukangnya bernama Ye Xuan. Mo Ziyun melihat nama gagang pedang nebula itu, bergumam. Namun, setelah Lin Suir mendengar nama itu, 3 orang lainnya tak terbendung. Ye Xuan, ternyata itu Ye Xuan. Snow, ada apa denganmu? Mo Ziyun menatap Lin Suir dengan agak tak terduga. Seharusnya namanya sama. Lin Suir menatap Eugene dan menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak orang yang bernama Ye Xuan, dan ada 2 di Tian Yuanzong, jadi dia tidak banyak berpikir. Kemudian, setelah Zhao Feiyan mendengar nama itu, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang nebula itu dan melihatnya. Benar saja, ada nama di gagangnya. Ye Xuan. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan dengan cepat mengambil alih senjata itu. Mo Ziyun memeriksa 100 keping tanah dan 6 yuan dan dia langsung tertawa 3 kali dan menatap Zhao Feiyan. Kamu telah memberikan kontribusi besar kepada gadis kecil ini. Katakan padaku bagaimana kamu mengenalnya. Zhao Feiyan takut,
dan memikirkannya sejenak. Dia menjawab, "Tuan, sebelum aku turun bersama saudara-saudari untuk melakukan tugas, aku tiba-tiba bertemu dengan gelombang hewan, jadi aku bubar bersama mereka. Ketika aku dalam bahaya, saudara Zhao lah yang menyelamatkanku." Petik 2. Ternyata itu tidak buruk. Dikatakan bahwa akan ada produk China di masa depan. Identitas anak ini sangat tidak biasa. Mo Ziyun juga tidak ragu dan tersenyum. Namun, saat ini, tiba-tiba ada beberapa bayangan hitam terbang di atas langit. Mo Ziyun menatapnya dan berkata, "Tian Lei Ying, mereka kembali, tidak tahu bagaimana cara memanen." Keempatnya berdiri di tempat yang sama dan menatap elang langit yang mendekat dengan cepat. Setelah setengah menit, 3 elang Tianlei jatuh ke tanah. Metropolitan, seorang murid bergegas ke depan Mo Ziyun. "Ada apa?" Putra yang berwibawa, Wang Chuanshan dan Si Hang. Mo Zi bertanya dengan aneh. Kali ini, ada lebih dari 30 dewa di dunia. Di antara mereka, ada Wang Chuanshan, pemimpin negeri yang kuat, dan seharusnya tidak ada kecelakaan. Ketika saya mendengar pertanyaan ini, para murid semuanya bertatap muka. Kemudian, satu orang mengeluarkan satu benda dan sebenarnya adalah peti mati. Yang berdaulat, saudara Wang meninggal, dan saudaranya hilang. Murid itu melaporkan. "Apa?" Mo Ziyun berseru. Dia membelalakan matanya dan tidak bisa mempercayai telinganya. Dia berkata, "Bagaimana menurutmu, Wang Chuanshan sudah mati?" Pada saat itu, murid ini membuka peti mati, dan peti matinya tergeletak dengan tenang. Itu adalah jasad Wang Chuanshan. Mo Ziyun buru-buru memeriksa dan menemukan bahwa Wang Chuanshan terbunuh oleh lubang di kepalanya. Ini adalah napas binatang buas misterius berwarna hijau, dan apa yang terjadi pada akhirnya, berikan aku satu. Mo Ziyun berteriak keras. Tian Yuanzong hanya memiliki 2 murid di Dan, salah satunya adalah Wang Chuanshan. Kau tahu, mereka mungkin dapat menerobos ke surga di masa depan, tetapi siapa tahu, mereka akan jatuh. Murid itu dengan cepat mengatakan seluk-beluk masalah tersebut. Huoyang Dongfu, Ling Xiaofu, Ye Xuan, lapis lazuli besar. Setelah mendengarkannya, Mo Ziyun terkejut. Tinju besar, lapis lazuli. Tidak hanya itu, tetapi juga Lin Suir, Yu Jin dan Zhao Feiyan yang terkejut. Ye Xuan, bagaimana dengan Ye Xuan? Penguasa, aku tidak memiliki penyembunyian, bahwa Ye Xuan mengejar Wang Xixi pergi, dan ketika kami mengejar, kami menemukan tubuh Wang Xiqiong, dan bahwa Ye Xuan hilang. Murid ini berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Xuan, mengapa disebut Ye Xuan? Mo Ziyun bergumam. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan buru-buru berbalik dan bertanya, "Feiyan, di mana kamu melihat Zhao Pan?" Zhao Feiyan hanya khawatir. Sekarang dia begitu terpana oleh Mo Ziyun. Dia langsung berteriak dan menjawab dengan licik, "Itu di bawah ngarai." Mo Ziyun menoleh lagi dan bertanya, "Apakah ada ngarai di dekat sini?" "Ya, ada satu, tetapi kami hanya melirik Thunderbird dan tidak turun." Murid itu mengangguk, sulit. "Zhao Pan ini, apakah Ye Xuan?" Semua perangkat tanah itu ditempa oleh Ye Xuan. Dalam hati Mo Ziyun, dia bertanya, kemana perginya batu biru itu? Apakah ada di tangan Ye Xuan? Para murid tidak jelas. Setelah kami melihat tubuh Master Wang, kami langsung kembali ke Tianlei. Murid itu menggelengkan kepalanya. Mo Ziyun menggigit giginya, lapis lazuli besar dengan kepalan tangan, dan nilai kota. Jika Tian Yuanzong bisa mendapatkannya, kekuatannya pasti akan naik ke 2 tingkat, dan bahkan menjadi hegemon Tiansui. Dalam benaknya, dia memikirkannya, dan dia mulai memberi perintah, sehingga semua orang yang hadir mengendarai Thunder Eagle untuk mengejar Ye Xuan. Lin Suir dan Yu Jin saling memandang dan mengikuti mereka keluar. Setelah beberapa saat, lebih dari 30 Thunder Eagle terbang keluar dari Tianyuan, yang hampir merupakan semua elang Tianlei di Tianyuanzong. Tidak peduli apa, lapis lazuli harus diserahkan. Ye Xuan adalah satu-satunya petunjuk. Kejar, ... Tepat saat Tian Yuanzong membuat gerakan besar, Ye Xuan sudah terbang ke arah lain. Rumah Ling Qiao berada di wilayah timur, Tian Yuanzong berada di selatan, jadi dia berkata bahwa setelah dia meninggalkan Tianyuan, dia terbang ke timur laut. Namun, dia baru saja meninggalkan Tianyuanzong dan segera melihat 3 elang Tianlei terbang kembali ke Tianyuan. Selain itu, dia telah melihat semua orang di 3 elang guntur. Itu hampir membuatnya takut, dan dengan cepat membimbing elang Tianlei untuk pergi dengan kecepatan penuh, dan juga berbalik arah.
Jika orang-orang itu telah menebak identitasnya, mereka pasti akan mengejar ke arah Ling Xiaofu. Oleh karena itu, dia tidak bisa begitu saja terbang ke Ling Qiao, jadi dia harus berputar-putar. Pada saat ini, di belakang, elang guntur. Untungnya, aku berlari cepat, atau aku akan tertangkap. Tidak peduli seberapa banyak, aku akan kembali ke dunia kecil. Ye Xuan memikirkan sebuah gerakan, langsung ke mereka yang muncul. Hei, tuan rumah telah menerobos ke dunia manusia. Kekuatan, pulih. Lebih dari 3.000 potong spar terbaik secara langsung memberinya lebih dari 300 miliar poin melahap, membantunya kembali ke orang-orang Xiao Cheng. Sangat disayangkan bahwa elang Tianlei di kaki ini adalah awal dari keadaan sebenarnya, dan kecepatannya tidak cepat. Untuk memastikan, dia memutuskan untuk pergi sendiri. Saat ini, dia membiarkan elang guntur ini mendarat, dan kemudian berkata, kamu terbang ke barat, terbang kembali ke langit suatu hari nanti. Yuanzong, tahukah kamu, elang guntur ini tampaknya tahu cara mengangguk, lalu terbang menuju Zongsu. Dan Ye Xuan sendiri bergerak ke arah Ling Qiao. Pada saat ini, dia juga penuh dengan daya tembak, secara langsung menggunakan seni bela diri tingkat Cina untuk keluar semua. Meskipun lapis lazuli tidak ada di tangannya, pihak lain tidak berpikir demikian, dan Wang Chuanshan, yang berada di urutan ketiga dalam daftar Tian Yuan, sudah mati. Tian Yuanzong tidak akan pernah melepaskannya. Namun, Tian Yuanzong jauh dari rumah Ling Qiao. Seperti surga barat, kesulitannya bukanlah, melainkan banyak rintangan. Untuk kembali ke rumah Ling Qiao sesegera mungkin, Ye Xuan mengambil jalan pintas, yaitu garis lurus. Namun, garis lurus itu memang memiliki banyak rintangan, seperti tebing, ngarai, del. Ada banyak binatang buas dan binatang buas di jalan. Dia memperkirakan bahwa jika Anda kembali dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu setidaknya 1 minggu. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi langkah kaki Ye Xuan tidak ada hentinya. Pada malam hari, bagi yang lain, garis pandang akan sangat berkurang, dan akan ada banyak binatang buas. Namun, ini sangat cocok untuk Ye Xuan. Oleh karena itu, Ye Xuan ingin menggunakan malam ini untuk sepenuhnya melarikan diri dari pengejaran Tian Yuanzong. Tentu saja, dia tidak tahu apakah Tian Yuanzong mengejarnya, tetapi hanya asuransi. Namun, saat ini, hei, 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 ada serangkaian suara gemuruh di hutan. Mata Ye Xuan terpejam dan merasa sedikit. Dia menemukan beberapa makhluk ratusan meter jauhnya. Apakah kamu binatang buas? Jangan datang kepadaku, atau membunuhmu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, yaitu, dia terus berjalan lurus, tetapi pada saat berikutnya, alisnya tiba-tiba mengembun, dan seluruh kaki orang itu berikutnya. Karena dia merasa bahwa ketiga makhluk itu terbang ke arahnya, dan kecepatannya mengejutkannya. Binatang buas Xuan, kaki Ye Xuan adalah yang berikutnya, dan dia langsung mengeluarkan pedang 8 berbahaya dan memasukkan ramuan obat ke dalam mulutnya. Ratusan meter jauhnya, 2 napas mengejar. Ketiga binatang misterius ini tidak biasa, jika bukan kecepatan binatang misterius itu, maka levelnya tinggi. Raungan, setelah 3 binatang misterius itu mendekati Ye Xuan, kecepatannya melambat, dan mereka berbisik dan berjalan perlahan ke arah Ye Xuan. Serigala, Ye Xuan menebak jenis ketiga binatang misterius ini. Pada saat yang sama, menurut kecepatan bakatnya, dia juga memiliki perkiraan. Ketiga binatang misterius ini setidaknya adalah binatang misterius Dacheng, dan kekuatan mereka sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa bertemu dengan binatang misterius tingkat tinggi, yang merupakan kejutan yang tidak terduga. Kalian bertiga, ayo pergi bersama. Ye Xuan memegang pedang berusia 8 tahun dan berkata perlahan. Indra serigala sangat tajam, meskipun Ye Xuan hanya seorang pria kecil, tetapi ketiga binatang misterius itu jelas merasa bahwa Ye Xuan bukanlah barang umum. Namun, mereka juga mengerti kata-kata Ye Xuan, dan segera menghantam masa lalu. Hei, putih untuk mengirim poin pengalaman. Ye Xuan mencibir keras dan langsung meluncurkan pedang gurun 8. 8 liar, angin terbunuh. Memanggil, 8 bilah tajam dengan cepat berputar, dan kepala ketiga serigala itu langsung diturunkan, dan kemudian disusun kembali menjadi 8 pedang liar. Ada 3 orang di distrik itu, Serigala Iblis dan Wang Dacheng, berani datang untuk menyusahkanku. Hati Ye Xuan mendengus dan menelan ketiga mayat itu. Hei, tuan rumah menelan mayat binatang buas misterius dan mendapat 30 miliar poin melahap.
Hei, tuan rumah telah menelan binatang buas misterius, dan telah mendapatkan 100 miliar poin melahap. Seekor serigala iblis di daceng-daceng, sebenarnya ada 130 miliar poin melahap, yang sangat jauh dari harapan Yesuan. 3. Itu hampir 40 juta, sudah lebih dari keuntungan yang sebelumnya dia jual di Tianyuan. Setelah melahapnya, dan yuan dalam tubuh Yesuan telah tumbuh banyak, tetapi ada jurang yang sangat besar dari daceng. Kali ini, dia juga mendapat untung besar. Hampir tidak mungkin bagi 3 orang untuk muncul di tempat ini. Bagaimanapun, ini adalah batas Tianyuanzong. Setelah sebuah sekte didirikan, setiap kali Anda pergi untuk memburu binatang buas misterius tingkat tinggi ini untuk mencegah para pengikutnya terbunuh. Dia dapat menemuinya, itu adalah keberuntungan murni. Namun, berkat dan bencana, ketiga serigala itu baru saja ditelan, dan langit melewati sambaran petir. Tianlei Ying, apakah kamu mengejar? Yesuan terkejut dan bergegas menyembunyikan bakat Shadow Leopard. Namun, ini bukan telur. Zhao Gongzi, aku tahu kamu di sini, keluarlah. Sebuah suara lembut terdengar di langit, Zhao Gongzi, aku tahu kau di sini, keluarlah. Setelah Yesuan mendengarnya, tubuhnya juga gemetar. Bukankah ini suara Lin Suir? Tidak heran kita bisa menyusul. Ternyata itu adalah elang Tianlei dari Dan. Yesuan meliriknya dan menemukan bahwa elang petir di langit beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya dia duduki. Dia tidak berbicara, diam-diam menyelinap pergi. Mungkin, itu pasti gerakan yang hanya dilakukannya dengan tangan untuk membawa Lin Suir. Yesuan, aku telah mengirim semua 5 tempat di dinasti Tianyuan, dan ada 10 elang Tianlei dari para dewa, kau tidak dapat melarikan diri, keluarlah. Suara Lin Suir bergema di langit. Benar saja, menebak identitasku. Yesuan berkata dalam hati, tetapi aku tidak tahu apakah Lin Suir menebak bahwa dia telah mengambil lapis lazuli Yesuan, atau Yesuan dari Yuncheng. Melihat Yesuan tidak bergerak, Lin Suir melanjutkan, Yesuan, selama kamu menyerahkan lapis lazuli, aku akan melihat bagian kita dari tempat yang sama dan meminta Tuan untuk membuka jaring. Gadis ini pintar, sepertinya dia juga tahu bahwa aku asteris sebelumnya. Hati Yesuan adalah rahasia, tetapi dia tidak sebodoh itu. Kepalan tangan besar dengan celestite lebih berharga daripada 4 ladang di tenggara dan barat laut. Bahkan jika dia mengatakan tidak, Tian Yuanzong pasti tidak akan mempercayainya. Dia hanya berpikir bahwa dia telah menyembunyikan lapis lazuli. Sederhananya, jika tertangkap, dia akan mati dengan sangat buruk. Jadi, kamu hanya bisa melarikan diri. Kepala tengkorak itu adalah elang tingkat elang, dan bahkan jika aku mundur dengan kecepatan penuh, aku bisa menangkapnya. Aku harus membunuhnya. Yesuan masih memikirkannya. Pada saat ini, tiba-tiba ada kembang api yang bertebaran di langit. Hei, wajah Yesuan di bawahnya berubah, berbisik, sial, masih ada sinyal. Sekarang, dia tidak bisa lagi bersembunyi lagi. Jika lebih banyak orang datang, maka dia tidak punya cara untuk melarikan diri, dan harus cepat dan cepat. Saat ini, dia hanya mengeluarkan busur dan anak panah dan mengangkat tangannya. Seni bela diri tingkat barang Cina, panah naga api. Hah, seekor ular api panjang menghantam, dan langsung melintasi 100 meter, mengenai dewa para dewa. Tiba-tiba, kedua sosok itu dari udara. Anak-anak, Lin Sui, menyilaukan, dan tentu saja mereka tidak akan jatuh. Yesuan terlalu malas untuk merawatnya, dan mengeluarkan sesuatu langsung dari cincin Qiankun. Itu adalah penjaga humanoid. Lari ke segala arah, jangan berhenti. Yesuan menggunakan Dan Yuan untuk mengaktifkan para penjaga puncak Xuanjing yang sebenarnya ini. Sementara itu, mereka tersebar. Itu hanya kedoknya saja. Keberadaannya sudah terbongkar, mereka pasti datang dan mengejar ke arah Ling Xiaofu. Kalau begitu, aku akan kembali dengan pikiran terbalik dan lari kembali. Yesuan berkedip dan tiba-tiba berbalik. Dengan darah macan tutul bayangan tingkat tinggi, dia benar-benar tersembunyi dalam bayangan, dengan harta karun tersembunyi tingkat tinggi di tubuhnya, bahkan jika seseorang lewat, dia tidak akan menemukannya. Hei, hanya karena kamu masih ingin mengejarku. Yesuan mencibir dalam hatinya, dan tiba-tiba ada ide di hatinya. Selama dia menembak elang petir ini satu persatu, dia akan jauh lebih aman. Saat ini, dia mengeluarkan busur grounder dan mengangkat tangannya untuk menembak. Seekor ular api menghantam langit, dan dalam sekejap mata,
keempat elang petir di udara itu asteris. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengungkap posisinya. Tapi bagaimana dengan itu? Ada suara terus-menerus di sekelilingnya, dan penjaga yang biasa mengalihkan perhatian musuh hancur. Dia berdiri diam dalam keheningan, tersembunyi dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, beberapa orang berkumpul. Aneh, Bung, seorang murid bertanya dengan aneh. Namun, suaranya belum jatuh, ada bayangan hitam satu persatu menyelinap di belakang mereka, membuat mereka tertegun, dan pada saat yang sama, Qian Jie. Pada saat ini, ada sosok lain yang dengan cepat mendekat. Ye Xuan, aku tahu kamu ada di dekat sini. Suara lembut ini jatuh ke telinga Ye Xuan, tidak perlu menebak, ini pasti Lin Suir. Ye Xuan mengabaikannya dan langsung menyelinap ke masa lalu meletakkan telapak tangannya di dadanya dan memasukkan ramuan obat ke dalam mulutnya. Metode menahan dinasti Song pada hari yang sama muncul kembali hari ini. Hanya saja kali ini, racunnya sedikit mahal, cukup untuk memiliki 100 miliar untuk menelan poin, dagingnya menyakiti Ye Xuan. Gas yang menyebar ini secara khusus ditujukan pada militer Daceng-Daceng dapat dengan cepat menghabiskan Dan Yuan di pihak lain. Setelah memecah gas ke dalam tubuh Lin Suir, Ye Xuan juga langsung jatuh padanya dan tersenyum, bagaimana kamu mengenaliku? Aku akan kembali ke Lian Yuncheng. Mereka mengatakan bahwa kamu tidak berada di Kekaisaran Suanyang, dan masih banyak puncak yang memalukan, jadi kurasa kamu seharusnya memasuki rumah Ling Qiao. Lin Suir menaruh hatinya di dalam hatinya. Tebakannya keluar. Setelah mendengarkan Ye Xuan, dia juga tersenyum dan berkata, tentu saja, tetapi aku tidak menyangka bahwa, hanya dalam 2 tahun, kamu telah menjadi pria besar. Tidak heran bahwa mundur langsung pada saat itu membuatku kehilangan muka. Menikah lagi bukanlah yang kumaksud. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke Tianyuanku. Lin Suir berkata, kamu baru saja memberiku sesuatu untuk dimakan, haruskah aku segera menghabiskan ramuan Danyuanku? Apakah karena aku ingin menjatuhkanku dan menggunakanku untuk melarikan diri ke Ling Qiao? Awalnya aku ingin kembali secara langsung. Siapapun yang membuatmu mengejarmu tidak dapat menahannya, hanya bisa berpegangan pada mantan tunanganmu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Lin Suir tiba-tiba mengucapkan kata yang tidak memiliki kepala dan otak. Ye Xuan agak aneh, tetapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba membesar. Dan Yuan di tubuh Lin Suir seharusnya telah sepenuhnya hilang oleh Dan yang menyesakkan, mengapa ada di sana. Selain itu bahkan lebih jujur dari sebelumnya. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan berubah. Meskipun dia bereaksi dengan cepat, dia masih terkena tangan kecil dan terlempar keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xuan berseru dengan tidak percaya, mengapa Lin Suir masih dapat menggunakan Dan Yuan, apakah Dan yang menyebar telah kedaluarsa? Biarkan kau turun, Dan Tianku, selain Dan manusia, ada juga Ditan. Aku telah mematahkan belenggu manusia, dan menerobos ke daratan, tetapi Tuan berkata bahwa aku sedang memperbaiki. Jika perintahnya terlalu cepat, aku akan menyegel daratanku dan biarkan aku terus mengkonsolidasikan. Lin Suir menjelaskan dengan perlahan. Sekarang, Ye Xuan mengerti. Ternyata itu bukan sistem menelan palsu, tetapi karena Lin Suir adalah penguasa daratan. Nima, Didan yang berusia 17 tahun. Bakatmu benar-benar menakjubkan bagiku, tetapi apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku saat pertama kali memasuki daratan? Ye Xuan mengeluarkan 8 pedang liar. Aku tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari sehari, kau menerobos ke manusia, tetapi masih ada 2 tingkat celah denganku. Jika kau ingin pergi, lihatlah keterampilanmu. Lin Suir juga mengeluarkan senjata, tuanmu benar-benar baik padamu, satu-satunya produk China yang cocok untukmu, ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Ketika suara itu jatuh, kedua sosok itu bergegas keluar. Saat ini, suara benturan senjata terdengar di hutan. Lin Suir adalah tanah Dan Ye Xuan adalah pria kecil dari Dancheng. Kekuatan Dan Yuan ada 2 tingkat. Meskipun Ye Xuan memiliki darah Jiandi, sulit untuk mengambil keuntungan. Jika Anda ingin menang, ada pendekatan terpusat. Yang pertama adalah perang gesekan, dan pihak lain melawan bom, dan kemudian menggunakan titik fagosit untuk menukar ramuan obat. Namun, ini membuang-buang waktu, terlalu banyak gerakan, dan jika itu mengarah ke tanah Dan, itu adalah tragedi. Kedua, penggunaan kebugaran fisik. Ketiga,
Itu adalah dua gerakan mengandalkan 8 pedang. Ye Xuan memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan fisik untuk memainkan keuntungan. Di awal pertempuran, kedua pria itu membuat keterampilan khusus. Bintang dan pedang, bintang jatuh. Bintang dan pedang, bintang jatuh. Ye Xuan tidak tahu kapan dia mengeluarkan pedang lagi. Itu adalah bagian tengah yang dia dapatkan dari cincin si Hang Hang Kun. Dia menyatukan kedua tangannya dan ratusan bintang langsung meledak. Lin Suir bukanlah seorang vegetarian, mengayunkan pedang satu tangan, pedang yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya menembak jatuh bintang-bintang ini, tetapi juga mengambil kesempatan untuk menyerang balik Ye Xuan. Kekuatan fisik Ye Xuan kuat, dan kecepatan tembakannya sangat cepat, yang secara langsung mengimbangi celah di alam. Boom, boom, boom. Ledakan keras menyebar, dan keduanya terus-menerus membentur. Untungnya, Ye Xuan memiliki darah Jiandi, kalau tidak, dia pasti berada dalam posisi yang lemah. Dia juga menggunakan seni bela diri di tingkat prefektur. Mengapa dia bisa diikat denganku? Setelah 3 putaran, Lin Suir juga sangat terkejut. Dia bisa melihat senjata luar biasa di tangan Ye Xuan. Namun, Ye Xuan 2 tingkat lebih rendah darinya. Sebelumnya dia tidak berani menggunakan seni bela diri tingkat Cina, dia takut membunuh Ye Xuan, tetapi sekarang tampaknya kekhawatirannya berlebihan. Ye Xuan sebenarnya sama, leluhur Lin, bagaimanapun juga, adalah saudara perempuan dari leluhur Ye. Keduanya sebenarnya memiliki sedikit hubungan darah, dan dia tidak ingin secara tidak sengaja membunuh Lin Suir. Kedua pria itu memikirkan satu hal pada saat yang sama, tetapi ini sebelumnya, dan kemudian, itu benar-benar bermain. Dalam seni bela diri tingkat kelas, air terjun dan es. Lin Suir tiba-tiba melompat tinggi, dan tangan kanannya melambai, dan Yuan terbagi menjadi ratusan, dan kerucut es yang tak terhitung jumlahnya berduri ke arah Ye Xuan. Jurus ini sedikit mirip dengan hujan anak panah Ye Xuan, tetapi kekuatannya 100 kali lebih kuat dari hujan anak panah. Hati Lin Suir juga sedikit malu. Serangan ini memiliki jangkauan serangan yang luas, dan sulit bagi kebanyakan orang untuk menghindarinya. Namun, setelah dia melihat kemampuan Ye Xuan, dia juga merasa bahwa dia terlalu kecil untuk melihat Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan telah memadatkan pedang yang panjangnya 10 meter. Dengan lambaiannya, dia memblokir kerucut es. Kepala Lin, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Ye Xuan berkata dengan dingin, dan ada 3 suara teredam di tubuhnya. Ledakan, 3 ledakan penuh. Seni bela diri peledak, selama 1 tidak meledakkan 4, tidak akan ada banyak gejala sisa. Pada saat itu, dan Yuan di tubuh Ye Xuan melonjak. Dia tiba-tiba menghantam Lin Suir dengan pedang besar. Jika yang terakhir tidak bisa menghindar, itu harus dibagi menjadi 2 paragraf. Hei, pinggang Lin Suir berputar di udara, dan kakinya menginjak langit. Seluruh orang itu dengan cepat mendarat, hanya untuk menghindari serangan ini. Namun, ketika kakinya jatuh ke tanah, dia tiba-tiba menemukan bahwa pedang Ye Xuan sekali lagi runtuh, dan kecepatannya hampir 2 kali lebih cepat. Tidak bagus. Wajah Lin Suir berubah. Itu hanya sekilas pelepasan Ye Xuan, tetapi kali ini, Ye Xuan masih sama. Hei, pedang besar itu langsung ditebas oleh Lin Suir, yang mengejutkan Lin Suir, tetapi setelah dia merasakan pedang yang bergetar, dia segera melompat ke samping. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah langkah yang lambat. 8 gempa bumi liar, suara-suara. Boom, pedang besar itu patah, dan Yuan menyebar seketika. Kekuatan benturan langsung mengenai Lin Suir dan menerbangkannya. Tetapi benturan itu hanya pediatri, kuncinya adalah suara yang bergema di langit. Lin Suir tidak tahu seni bela diri semacam ini. Secara alami, dan Yuan tidak akan terkondensasi di kedua telinga. Suara keras ini tiba-tiba mengalir ke kepalanya dan mengguncang kesadarannya. Oh, tidak mungkin, kamu hanya bisa menggunakan ini untuk mendorong bagian bawah kotak. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dengan cepat menyapu dan menangkap Lin Suir. Jika tidak ada saat yang tepat, dia tidak menggunakan trik ini. Yang satu terlalu mahal, dan yang lainnya terlalu banyak. Ini adalah 2 poin, dan ada poin ketiga, yaitu, setelah menggunakannya, yang lain akan memiliki pertahanan di masa mendatang. Jika Dan Yuan digunakan untuk melindungi kedua telinga terlebih dahulu, efeknya akan sangat berkurang. Tetapi tidak mungkin, jika kamu tidak membutuhkan trik ini, dapatkah kamu menggunakan 8 angin untuk membunuh?
Kalau begitu, tidakkah kamu memutar Lin Suir ini menjadi beberapa bagian? Lin Suir, yang hampir pingsan karena pedang yang mengejutkan selama 8 hari, langsung ditekan oleh Ye Xuan ke tanah. Kemudian, Ye Xuan mengeluarkan 2 tali dan mengikat tangan dan kaki Lin Suir dengan erat. Ikatan tali suci utama dapat menghentikan peredaran dolar dan kamu tidak perlu memurnikannya, lihat bagaimana kamu bisa menyingkirkannya. Ye Xuan berkata dengan dingin, yaitu, cincin Qiang Kun Lin Suir ditutup, lalu dia mengambilnya dan segera pergi. Saat dia berlari dan melihatnya, dia menemukan bahwa Lin Suir memiliki banyak hal baik di dalam cincin itu, dan yang mengejutkannya adalah bahwa 100 bidang tanah dan 106 yuan dan ada di antaranya. Ini benar-benar Tuhan, sayang sekali bahwa hal-hal ini dimurnikan olehnya dan tidak dapat ditelan, jika tidak, mereka akan mendapat untung besar. Setengah menit kemudian, Lin Suir benar-benar terjaga, dan dia selalu bingung. Dia merasa bahwa dia telah tersentak. Setelah dia bangun, dia menemukan bahwa dia dipeluk oleh Ye Xuan. Seketika, ada Dan Yuan yang menyembur keluar, tetapi saat berikutnya dia tiba-tiba menemukan bahwa Dan Yuan tidak dapat mengalir ke telapak tangannya. Apa ini? Lin Suir bertanya tanpa sadar. Kurangi omong kosong, kecuali kamu dapat membunuhku dengan kepalamu, atau kamu tidak dapat melarikan diri. Aku menunggu, biarkan aku kembali ke Ling Xiaofu dan membiarkanmu kembali. Ye Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Lin Suir. Tugas yang paling mendesak adalah melarikan diri. Lin Suir sangat marah sehingga dia mencoba untuk memutuskan tali, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan buang energimu, kecuali kamu memiliki kebugaran fisik yang sama denganku, tidak ingin melepaskan diri. Ye Xuan mengingatkan, kamu tidak dapat melarikan diri, tuanku ada di dekat sini. Potong, temukan aku dan katakan. Ye Xuan berkata dengan dingin, selain itu, aku punya begitu banyak hal untukmu, kau masih tidak tahu berterima kasih, dan orang-orang Tianyuan Zongmu adalah orang yang berbudi luhur. Kemudian Wang Chuanshan juga, memberinya 20% batu biru tidaklah buruk, bahkan ingin menelannya. Akhirnya, itu dibunuh oleh burung hijau itu sendiri, artinya, itu memang pantas. Burung hijau apa? Itu tupai hijau, sebanding dengan binatang misterius dari negeri kecil dan Lin Suir menatap Ye Xuan, dan tatapan licik itu adalah tatapan menghina. Dadan adalah kesuksesan kecil. Ye Xuan bergidik. Untungnya, burung hijau itu tidak menoleh ke belakang, atau dia akan mati. Lin Suir menatap Ye Xuan dan memikirkannya. Dia bertanya, apakah lapis lazuli benar-benar tidak ada di sini? Jika aku di sini, aku akan langsung kembali ke rumah Ling Fu, dan pergi ke Tianyuan Zong untuk meminjam Tian Lei Ying. Ye Xuan tiba-tiba merasa bahwa Lin Suir tidak begitu pintar. Karena lapis lazuli tidak ada di tanganmu, Wang Chuanshan tidak membunuhmu, lalu apa yang kamu lakukan? Lin Suir masih berusaha meyakinkan Ye Xuan. Ye Xuan masih telinga kiri ke telinga kanan, membalas, lelucon macam apa, prestasi kecilku dapat menjatuhkanmu, tuanmu akan membiarkanku pergi. Jika bukan karena paman, kamu sudah mati beberapa kali. Ini sebenarnya adalah kebenaran. Jika Lin Suir benar-benar musuh, Ye Xuan menggunakan 8 angin liar untuk membunuhnya di pagi hari. Jika gerakan ini berhasil, dia takut pada dirinya sendiri. Kamu menyerah, kamu tidak bisa melarikan diri, sama sekali tidak mungkin. Lin Suir berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa kamu begitu yakin? Sejak awal, Ye Xuan merasa aneh. Sekarang, setelah mendengar ini, pikirannya langsung terlintas. Dia tiba-tiba berhenti dan merasa sedikit. Kemudian tangan kanannya langsung meraih dada Lin Suir. Apa yang kamu lakukan? Lin Suir sangat marah. Ye Xuan tidak memakan tahunya, dan ketika dia mengulurkan tangan, dia mengeluarkan batu giok bundar. Hei, batu giok bundar ini langsung dihancurkan oleh Ye Xuan. Menunduk, beraninya ada yang melacak. Ye Xuan sangat takut, dan Patriark Tianyuan pasti memiliki bagian lain. Jika Yu Pei masih ada di sana, kemungkinan besar itu akan menyusul. Untungnya, Ye Xuan menemukannya lebih awal. Namun, Lin Suir telah berkembang dengan baik dalam 2 tahun terakhir. Ye Xuan ingat saat pertama kali melihatnya 2 tahun lalu, dia masih di bandara. Bagaimana kamu tahu? Lin Suir sangat terkejut. Batu giok ini adalah miliknya sendiri. Ye Xuan bisa mengetahuinya, mengapa? Mungkinkah dia mengintip kamar mandinya? Ini bahkan lebih mustahil. Kurang, omong kosong.
Aku akan mundur dulu. Yan Xuan terlalu malas untuk menjelaskan, tetapi pada saat berikutnya, langkah kakinya berhenti. Dia menemukan bahwa makhluk humanoid telah memasuki lingkaran induksinya, yang sangat cepat. Ketika dia bereaksi, pihak lain menyapu ke depannya. Hati Ye Xuan bergetar dan buru-buru mengeluarkan ramuan obat dan memasukkannya ke dalam mulut Lin, lalu mengambil telapak tangan. Pada saat yang sama, sosok itu segera tersapu, dan dia menamparnya. Salju, ludahkan. Minuman rendah menyebar. Haha, tidak semudah itu, racunnya diimpor, dan tidak mudah untuk didetoksifikasi. Ye Xuan berdiri di dada. Datang, tentu saja, Kaisar Mo Ziyun dari Tian Yuanzong, kekuatan super Dadan Dacheng. Mo Ziyun melepaskan ikatan tali suci Lin Suir, dan pada saat yang sama menyuapi dua penawar racun kepadanya, dan berteriak, kamu anak kecil, kamu diracuni, dan kamu akan menyerahkan penawar racunnya. Tidak ada gunanya, hanya ada satu penawar racun. Apakah kamu pikir aku akan memberikannya kepadamu? Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak memberikannya, maka aku akan mengambilnya sendiri. Mo Ziyun berkata bahwa dia siap melakukannya. Ye Xuan tersenyum, yaitu, melepas cincin di tangannya, kehilangan masa lalu, tersenyum, penawar racun, aku akan menandinginya, tetapi tidak ada tubuh, tidak percaya kamu mencari. Dengan kata lain, dia kehilangan cincin penghancur Lin Suir kembali, dan semua barang berharga di dalamnya sudah dibuang ke dalam sistem fagositosis. Ini adalah keterampilan baru yang dapat terhubung ke cincin Qianjie dan melahap ruang, tidak perlu jatuh sama, dapat menghemat banyak waktu. Lin Suir mengambil alih cincin Qian Kun untuk memeriksanya. Yang Ye Xuan tidak memiliki apa-apa, hanya beberapa ramuan, dan yang miliknya sendiri, hanya beberapa pakaian yang tersisa. Bagaimana dengan barang-barangku? Lin Suir segera bertanya. Aku kalah saat berlari, tentu saja, tidak. Ye Xuan merentangkan tangannya. Anak-anak, trik kecil ini masih ingin menyeberangi lautan. Mo Ziyun tidak berbicara omong kosong kali ini, langsung maju ke depan Ye Xuan melipat tangan di belakang punggungnya. Ye Xuan tidak memiliki perlawanan apapun, tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, racunnya diperkirakan telah menyebar ke seluruh tubuh. Jika tidak ada penawarnya dalam 10 menit, itu akan segera mati dan mati. Jangan percaya bahwa kamu dapat mencari dan melihat apakah tidak ada cincin. Kamu kehilangan cincin Qian Kun. Mo Ziyun langsung menjawab, aku, Ye Xuan, tidak takut mati. Lihat saja Kaisar, beraninya kau berjudi. Ye Xuan pingsan. Kau, Mo Ziyun curiga, tetapi dia masih percaya bahwa Ye Xuan telah membuang cincin itu ke pinggir jalan. Kaisar masih punya waktu hampir 1 menit lagi. Apa yang kau pikirkan? Ye Xuan melepaskan tangannya dari telapak tangan Mo Ziyun. Meskipun kedua orang itu begitu dekat, dia merasa bahwa jika dia tiba-tiba menyerang, dia tidak akan berhasil. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, lebih baik langsung melawan Yang Zeng. Kalian adalah pasangan yang belum menikah, apakah kalian begitu malu? Mo Zi bertanya dengan aneh. Ini bukan pilihan terakhir. Aku tidak percaya kau bertanya padanya. Jika aku memindahkan pembunuhan itu, dia sudah mati beberapa kali. Ye Xuan menoleh untuk melihat Lin Suir. Mo Ziyun mengikuti dan mendapati Lin Suir menundukkan kepalanya. Ketika pertama kali memasuki negeri ini, aku ditinggalkan oleh seseorang yang merupakan orang kecil di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah kubilang, biarkan aku kembali ke Lingqiao saja, aku akan membiarkannya. Kembali, tetapi sebelum itu, dia harus mengikutiku, aku akan memberinya penawar racun sesekali. Penguasa, pikirkan sendiri, Ye Xuan berkata perlahan. Mo Ziyun ragu sejenak. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat pikiran Ye Xuan. Dia tidak tahu apakah Ye Xuan benar-benar akan menemui jalan buntu. Dia tidak bisa bertaruh. Bagaimanapun, Lin Suir pasti akan bisa menerobos ke Tiandan di masa depan. Kamu harus tahu bahwa Tian Yuanzong memiliki orang kuat yang belum pernah muncul di Tiandan selama ratusan tahun. Meskipun dia adalah orang hebat di negeri ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lin Suir. Apakah itu lapis lazuli? Apakah itu dimenangkan olehmu? Mo Ziyun bertanya. Jika aku mengambilnya, kembali ke Ling Xiaofu atau bersembunyi, dan pergi ke tamu Tian Yuanzongmu. Ye Xuan memutar matanya. Ketika Wang Chuanshan, apakah kamu membunuh? Mo Ziyun bertanya lagi.
Yesuan menjawab dengan tidak sabar, saya juga ingin membunuh barang-barang yang tidak tahu berterima kasih dengan tangan. Ngomong-ngomong, murid-murid Anda tidak terlalu baik. Ketika saya berada di Dongfu, saya melihat murid-murid Anda membunuh adik laki-laki saya, kalau begitu, saya akan membalas dendam. Anda membunuh mereka. Lin Suir di samping bertanya, meskipun dikatakan bahwa murid Tian Yuanzong salah, tetapi dia juga murid Tian Yuanzong. Setelah mendengar bahwa saudara laki-lakinya terbunuh, tampaknya masih agak tenang.